Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti baik-baik saja. Apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Selamat merayakan hari 17 Agustus bagi kita, negara Republik Indonesia. Bila negara kita ini semakin diberkati Tuhan, semakin bersatu lebih lagi. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang ustaz yang ceramah di dalam masjid menceritakan tentang kisah Alkitab, yaitu tentang keturunan dari Abraham sampai dengan keturunan yang menuju kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Saya percaya lewat video ini kita akan mendapat pemahaman-pemahaman yang baru. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari Nabi Adam turun sampai kepada Abraham, yang Anda yakini sebagai Abraham. Abraham itu nama aslinya dalam Quran itu disebut dengan Ibrahim. Katolik, Kristen, Yahudi, Kristen Armenia, dan Kristen Ortodok menyebutnya sebagai Abraham. Di dalam Islam menyebutnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan orang Arab. Ibrahim itu lahir di satu tempat yang bernama Ur Kaldani. Dan itu ada di negara yang bernama Babilonia. Hari ini disebut dengan Irak atau Irak. Orang Indonesia menyebutnya Irak. Orang Arab menyebutnya Irak. Ibrahim. Nah ini Bu. Ibu, suami suka ngasih hadiah enggak? Suka ngasih hadiah? THR. Pak, istri pernah ngasih hadiah sama bapak? Hadiahnya apa? Anak Ustaz. Oh, anak. Makanya anak saya banyak karena hadiahnya sering dikasih Ustaz. Bu, Pak, Nabi Ibrahim orang Babylon menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah. Karena tidak punya anak, nah siapa tahu ini jadi motivasi buat ibu. Saking cintanya Sarah kepada suaminya yang bernama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim dikasih hadiah sama Sarah. Mudah-mudahan ibu juga ikut Sarah. Apa hadiahnya Sarah kepada Ibrahim? Memberikan hadiah seorang istri yang bernama Hajar. Kira-kira mau ikut ibu? Aduh, mohon maaf Pak Kades, kesempatannya udah habis. Kemudian dikasih hadiah, nama istri itu adalah Hajar. Hajar itu berasal dari Kanaan. Kanaan itu hari ini Palestina, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Ardus Syami, bumi Syam. Bumi Syam itu hari ini menjadi 4 negara. Ada Palestina, ada Suriah, ada Jordania, dan ada Libanon. Itu bumi Syam. Sedangkan Makkah dan sekitarnya disebut dengan Hijaz. Maka tak lama setelah menikah dengan Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Di dalam perspektif Injil disebut dengan Samuel. Di sana, istri yang pertama yang bernama Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Di dalam Injil saudara ditulis dengan nama Jacob. Jacob punya anak 12 yang disebut dengan Bani Israel. Yusuf bersaudara. Yusuf bersaudara, abangnya ada satu di antara bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak Musa dan Harun. Di sebelah sini abangnya Lewi punya abang namanya Yahuda, yang kemudian nanti beragam menjadi agama Yahudi. Yahuda punya anak, keturunannya bernama Daud. Daud di dalam Injil disebut dengan the King of David. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana isi daripada ceramah Ustadz Zain ini, saudara. Buat kita itu tidaklah menjadi sesuatu yang mengherankan, karena di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa
Alkitab itu adalah induk daripada Al-Quran. Jadi tidak mengherankan kalau sebagian, bahkan hampir setengah dari apa yang dituliskan di Al-Quran itu semuanya diambil dari sejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, itu sebabnya Ustadz Zain ini bisa dikatakan cukup menghafal ya sejarah-sejarah, bahkan keturunan-keturunan dari zaman Adam sampai tadi kita dengar ke zaman Abraham, lalu Abraham anaknya Ishak, dan Ishak itu lahir dari perempuan yang bernama Sarah, lalu Samuel, lalu Ismail itu siapa ya, dan ibu daripada Ismail ini siapa, dan kenapa Abraham bisa sampai melahirkan Ismail. Dan Ustadz ini bisa dikatakan cukup pintar atau sangat mengerti sejarah-sejarah itu, saudara. Tentu secara logika ya, orang yang punya kemauan belajar, orang yang ingin mencari sejarah yang benar, tentulah dia akan mencari sumber yang valid, sumber yang bisa dipercaya. Nah, sudah pasti bahwa Ustadz Zain ini dia selalu membuka, bahkan membaca Alkitab untuk membuat satu studi perbandingan dengan apa yang dia yakini, yaitu di Al-Quran. David punya anak namanya the King of Salomo, yang disebut dengan Sulaiman. Sulaiman punya 2 orang anak tidak jadi nabi, namanya Yarub'am dan Yarub'im. Turun ke sini, punya keturunan yang bernama Imran, yang bernama Hana. Hana punya anak dengan suaminya yang bernama Imran. Hana punya anak bernama Maryam. Di dalam Injil disebut dengan the Virgin of Mary, perawan Maria. Islam menyebutnya Maryam. Punya anak laki-laki yang disebut sebagai Isa al-Masih, yang Anda meyakini sebagai the Jesus of Christ. Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ibrahim, dari jalur Ismail. Ismail tidak punya keturunan Nabi. Setelah 3000 tahun lebih, tidak ada kenabian di bangsa Arab, melainkan hanya seorang keturunan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, terus nanti kepada Haidar kepada Ismail, Ismail kepada Ibrahim alaihi salam. Artinya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu asal usul yang bernama Ibrahim atau Abraham. Cuma beda nenek. Neneknya Isa itu perempuan Mesir yang bernama Sarah. Neneknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Hajar yang berasal dari Palestina atau Kanaan. Jadi biar jelas. Jadi biar tidak saling tuding, tidak saling tuduh, kemudian saling membenci di antara sesama. Yakini apa yang Anda yakini, Islam yakini apa yang kita yakini, dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah Islam, harus tetap menghormati perbedaan. Tapi ketika bicara soal akidah, lakum dinukum waliyadin. Itulah indahnya Islam. Puji Tuhan, saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz ini sangat benar adanya. Dan apa yang dikatakannya itu, saudaraku, berdasarkan Alkitab. Yang mana kita tahu Alkitab adalah pusat daripada pengajaran-pengajaran. Ya, katakan seperti Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Ya, saudara-saudara, saya pernah dengar juga seperti dikatakan oleh beberapa apologet Kristen. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ya. Jadi saudaraku, ada persamaan-persamaan yang di dalam Al-Quran dan juga di dalam Alkitab, saudara-saudara, ya. Tetapi juga ada perbedaan pendapat. Seperti kalau bagi orang Muslim, Yesus itu mereka hanya menganggap sebagai nabi, tetapi kita sebagai orang Kristen, Yesus bukan hanya sebagai nabi, tetapi Yesus juga disebut sebagai rasul, sebagai guru, dan juga sebagai Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, inilah yang menjadi perbedaan pendapat. Ya, pendapat si A berbeda dengan pendapat si B. Nah,
Saudara-saudara dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, bukan berarti karena pendapat si B berbeda dengan pendapat si A, maka si A akan marah terhadap pendapat B. Itu kan pendapat kita masing-masing. Karena kita ke surga itu, saudara-saudara, ya, kita itu, saudaraku, tidak sama-sama. Ya, saya mengikuti kepercayaan orang ini, ya, karena disuruh oleh orang ini. Apakah harus seperti itu? Ya tentunya tidak. Bagaimana kalau orang yang mengajak saya itu masuk ke dalam agamanya, dia masuk neraka, ya saya pun masuk neraka. Jadi agama itu adalah pilihan kita masing-masing. Ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Bukan berarti karena agama saudara agama Muslim, maka saya menyerang saudara. Begitu juga dengan saudara, karena agama saudara adalah Muslim, saya Kristen, saudara serang agama Kristen. Ya, tidak demikian. Perbedaan itu harus. Karena ke surga itu adalah pribadi kita masing-masing. Jadi kalaulah kita tahu ke surga itu adalah pribadi masing-masing, maka kita berhak memilih agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya saudara-saudara. Jadi Ustadz ini sedang memberikan suatu pemahaman supaya kita sebagai rakyat negara Republik Indonesia yang beragama, saya percaya kita semua punya agama, ya, yang beragama, jangan saling menyerang, saling menuding satu sama lain, tapi marilah kita saling bersatu. Kita ingat bahwa kita adalah Indonesia. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah kiranya lewat video ini kita mendapat pemahaman-pemahaman yang baru. Selamat hari 17 Agustus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.